Qul ya ahlal kitabi, katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wahai ahli kitab, lima tasudduna an sabilillah, kenapa engkau menghalang-halangi dari jalan Allah? Man amana tabghunaha 'iwajan wa antum syuhada, menghalang-halangi orang-orang yang beriman dari jalan Allah. Kamu menghendaki jalan Allah supaya bengkok, padahal kamu menyaksikan, kamu mengetahui bahwa agama Allah itu adalah agama yang benar. Wa mallahu bighafilin amma ta'malun. Dan Allah tidak lengah terhadap apa yang kamu kerjakan. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, in tuti'u fariqam minal ladzina utul kitab, jika kamu mengikuti sebagian dari orang yang diberi kitab, itu ahli kitab, niscaya mereka akan mengembalikan kamu, yaruddukum, mereka akan mengembalikan kamu, ba'da imanikum kafirin, menjadi orang kafir setelah beriman. Karena itulah, jangan taati ahli kitab, taati Allah, taati Rasul, ikuti Al-Quran, hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan perkataan ulama. Maka membaca kitab-kitab para ulama bukan menjadi patokan dasar, tapi itu adalah suatu penjelasan dari mereka yang sudah menghafal hadis dan sudah berguru kepada muridnya. Kita tetap harus mengembalikan ataupun melihat dasarnya itu Al-Quran. Al-Quran itu adalah kitab yang tidak ada keraguan di dalamnya dan terjaga. Mohon maaf kalau kitab-kitab para ulama kita jadikan sebagai patokannya dan sebagai ketetapan hukum, dan kita tidak mau melihat Al-Quran, maka ini kesalahan besar bagi kita, karena tidak mau melihat Al-Quran. Cukup dengan kitab-kitab yang ulama-ulama kita karang. Sebenarnya ulama kita mengarang kitab untuk memudahkan paham, untuk memudahkan kita supaya bisa memahami Quran dan hadis. Jadi kitab-kitab para ulama itu sebagai referensi, acuan kita untuk memahami Al-Quran. Jangan sampai kita mencukupkan diri dengan memahami kitab para ulama, kemudian tidak mau memahami kitab Al-Quran dengan alasan kitab Al-Quran adalah kitab yang suci dan kita belum layak untuk bisa memahami Al-Quran. Nah, ini kesalahan. Siapapun orangnya yang dia sudah beriman kepada Allah dan Rasulnya, maka tidak boleh meninggalkan Al-Quran. Artinya kita baca kitab ulama, baca hadis, Al-Quran juga harus kita mencoba untuk memahaminya. Karena apabila pegangan kita dasar dengan Al-Quran, pegangan dasar kita itu Al-Quran, maka umat Islam pasti bersatu. Walaupun si fulan ulama rahmatullahi ini mengatakan ini, rahmatullahi mengatakan ini, ulama ini mengatakan ini, dengan dasar kita kembalikan Al-Quran, maka kita akan menyatu. Maka kita akan menyatu dengan adanya Al-Quran. Wallahu a'lam bishawab.